Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Kesehatan, Ibu Rizky Isneni, Sarjana Psikologi, Master Psikologi, Psikolog. Perkenalkan, saya Andi Ramadhani Syafitri selaku moderator pada presentasi kelompok 9. Tentu saja di sini saya tidak sendiri, adapun anggota kelompok saya Andi Febrianti Patawari, Andi Nabila Putri Artika, Aura Arla Azahra, Nur Ismi Hanik, Tasya Salsabila, Mawar Zakia, dan Nabila Nurul Izzati Jundia. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan definisi dari komunikasi discharge planning. Definisi: komunikasi discharge planning atau perencanaan pulang adalah sebuah proses edukasi dan koordinasi yang kompleks, sistematis, serta multidimensional yang terjadi antara tenaga kesehatan dengan pasien serta keluarganya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri pertama, untuk itu saya silahkan. Komunikasi dalam pelayanan kesehatan bukan sekedar bertukar informasi, melainkan inti dari keselamatan pasien. Saat ini kita telah bergeser dari model tradisional ke patient-centered care, di mana komunikasi kini berfungsi sebagai instrumen terapeutik, di mana kata-kata dan empati nakes menjadi bagian dari proses penyembuhan, bukan sekedar pelengkap medis. Ada 3 dimensi utama yang harus kita integrasikan. Untuk pertama itu verbal, seperti menerjemahkan bahasa medis yang rumit menjadi bahasa awam yang sederhana. Kemudian kedua, nonverbal, seperti menjaga kontak mata kita, nada bicara, dan ekspresi wajah untuk membangun kepercayaan. Kemudian ketiga itu adalah visual dan tertulis, seperti menggunakan alat bantu seperti brosur atau diagram agar pasien memiliki referensi mandiri di rumah. Masuk ke tahap krusial, yaitu discharge planning atau rencana kepulangan. Nah, komunikasi di sini harus terstruktur dan mencakup 3 pilar manajemen. Yang pertama itu farmakologi, yaitu mengedukasi dosis dan efek samping obat secara detail. Kemudian kedua adalah nutrisi dan aktivitas, di mana panduan diet dan mobilisasi yang aman bagi pemulihan. Strategi utama yang kita gunakan adalah teach-back method. Kita tidak hanya bertanya apakah mengerti, tetapi meminta pasien menjelaskan kembali atau mendemonstrasikan tindakan medis guna memvalidasi pemahaman mereka secara objektif. Kunci keberhasilan discharge planning adalah komunikasi 2 arah. Kita harus memberi ruang bagi pasien untuk menyampaikan kendalanya, baik itu kendala ekonomi maupun lingkungan rumah. Dengan komunikasi yang interaktif, rencana pemulihan bukan hanya menjadi teori medis, melainkan solusi nyata yang aplikatif bagi pasien. Saya akan melanjutkan itu konsep dan implementasi komunikasi dalam discharge planning. Ada identifikasi red flags. Tenaga kesehatan perlu mampu mengidentifikasikan tanda-tanda perburukan kondisi pasien sejak dini, seperti peningkatan nyeri, penurunan fungsi, atau gejala klinis yang tidak normal. Selain itu, pasien dan keluarga pasien harus dibekali pemahaman mengenai kapan harus mencari pertolongan medis darurat, sehingga risiko komplikasi setelah pulang dapat diminimalkan. Kemudian ada manajemen hambatan komunikasi. Komunikasi yang efektif dalam discharge planning menuntut tenaga kesehatan untuk peka terhadap berbagai hambatan, termasuk perbedaan bahasa, tingkat pendidikan, literasi kesehatan, kondisi kognitif pasien, serta faktor budaya. Oleh karena itu, kita sebagai tenaga kesehatan diperlukan strategi komunikasi yang adaptif, seperti penggunaan bahasa sederhana, media edukasi visual, dan keterlibatan keluarga untuk memastikan apakah informasi benar-benar dipahami. Kemudian yang terakhir ada dokumentasi terintegrasi, yaitu berperan penting sebagai bukti legal dan klinis bahwa pasien telah menerima edukasi dan arahan memadai sebelum dipulangkan. Pencatatan dalam rekaman medis harus mencerminkan isi edukasi, respon pasien, serta rencana tindak lanjut, sehingga dapat mendukung kesinambungan perawatan dan akuntabilitas profesional. Selanjutnya adalah tujuan discharge planning, merupakan proses edukasi berkelanjutan yang dimulai sejak pasien pertama kali masuk rumah sakit hingga pasien kembali ke rumah. Komunikasi dalam proses ini bersifat sangat strategis karena membantu pasien dan keluarga pasien memahami kondisi kesehatan, rencana perawatan, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan setelah pulang, menjembatani transisi
perawatan dari layanan profesional di rumah sakit ke perawatan lanjutan di rumah. Hal ini memastikan bahwa terapi, obat-obatan, latihan, dan kontrol lanjutan tetap berjalan secara konsisten tanpa terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Al-Azhara dan saya akan membawakan materi tentang pihak-pihak yang terlibat dalam discharger planning. Pihak-pihak yang terlibat sendiri yaitu seperti perawat, dokter, pasien dan keluarga, ahli gizi, farmasi klinik, pekerja sosial atau tim administrasi, serta seorang fisioterapis. Selanjutnya yaitu manfaat komunikasi discharger planning bagi rumah sakit dan pasien. Hal ini akan dibagi menjadi manfaat bagi pasien dan manfaat bagi rumah sakit. Manfaat bagi pasien sendiri seperti komunikasi dengan baik dan panduan yang jelas, meningkatkan kemandirian pasien, menjamin kesinambungan perawat, mencegah komplikasi, serta kepuasan pasien itu sendiri. Yang kedua yaitu manfaat bagi rumah sakit. Manfaat yang diperoleh oleh rumah sakit seperti reduksi angka readmission atau rawat inap ulang. Selanjutnya ada optimalisasi bed turnover rate atau BTR. Ada efisiensi sumber daya dan biaya, kepatuhan standar akreditas, sinergi tim multidisiplin, serta aspek legal dan dokumentasi. Di sini saya akan menjelaskan konsep komunikasi discharge planning. Komunikasi discharge planning adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan secara terencana, jelas, dan sistematis oleh tenaga kesehatan kepada pasien dan keluarga sebelum pasien pulang dari rumah sakit. Konsep utama komunikasi ini menekankan bahwa yang pertama, informasi penting harus dipahami bukan sekedar disampaikan. Yang kedua, komunikasi bertujuan memastikan pasien siap melanjutkan perawatan di rumah secara aman dan mandiri. Yang ketiga, pasien dan keluarga menjadi mitra aktif, bukan penerima informasi pasif. Dengan komunikasi yang baik, risiko kesalahan penggunaan obat, kekambuhan penyakit, dan rawat inap ulang dapat diminimalkan. Yang selanjutnya, komponen komunikasi discharge planning. Komponen komunikasi discharge planning meliputi kejelasan informasi dan kemampuan audiens, yaitu pasien dan keluarga. Informasi mengenai kondisi kesehatan, pengobatan, dan rencana perawatan lanjutan harus disampaikan secara jelas, sederhana, dan mudah dipahami dengan menyesuaikan tingkat pendidikan, usia, serta kondisi psikologis pasien agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain itu, komunikasi juga memerlukan saluran komunikasi yang tepat serta partisipasi aktif pasien dan keluarga. Peran tenaga kesehatan dalam komunikasi discharge planning. Dalam discharge planning, tenaga kesehatan memiliki peran penting untuk memastikan pasien siap melanjutkan perawatan di rumah. Peran ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membimbing dan memastikan pasien benar-benar memahami rencana perawatannya. Pertama, tenaga kesehatan berperan sebagai pemberi informasi, yaitu menjelaskan kondisi pasien, rencana terapi, penggunaan obat, dan perawatan setelah pulang. Informasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pasien dan keluarga. Kedua, sebagai edukator kesehatan, tenaga kesehatan memberikan pendidikan tentang minum obat, pola makan, latihan fisik, dan pencegahan kekambuhan agar pasien patuh dan mandiri. Ketiga, sebagai koordinator antar profesi, tenaga kesehatan memastikan komunikasi antara dokter, perawat, apoteker, dan tenaga kesehatan lain berjalan selaras, sehingga tidak terjadi informasi yang saling bertentangan. Keempat, sebagai fasilitator kesiapan pasien, tenaga kesehatan menilai kesiapan fisik, mental, dan sosial pasien sebelum pulang. Terakhir, sebagai evaluator, tenaga kesehatan memastikan pasien memahami informasi, misalnya dengan meminta pasien mengulang kembali instruksi yang telah diberikan. Nah, selanjutnya, peran pasien dan keluarga. Pasien dan keluarga merupakan mitra aktif dalam discharge planning. Mereka berperan aktif menjalankan pengobatan dan perawatan di rumah, memberikan informasi kesehatan yang jujur, serta terlibat dalam pengambilan keputusan bersama.
Selain itu, keluarga menjadi pendukung psikologis dan emosional, pengawas kepatuhan dan keselamatan pasien, serta membantu meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian pasien. Pendekatan ini dikenal sebagai Patient and Family Center Care, yang menempatkan pasien dan keluarga sebagai pusat pelayanan keberhasilan untuk meningkatkan keselamatan dan keberhasilan perawatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang hambatan dan pelaksanaan komunikasi dalam discharge planning. Discharge planning adalah proses penting untuk mempersiapkan pasien sebelum pulang dari rumah sakit agar perawatan dapat berlanjut dengan aman dan efektif di rumah. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan komunikasi, diantaranya pertama, adanya perbedaan tingkat pemahaman dan literasi kesehatan. Tidak semua pasien memahami istilah medis sehingga informasi bisa disalahartikan. Kedua, kondisi fisik dan psikologis pasien. Pasien yang lemah, nyeri atau cemas sering sulit menerima informasi dengan baik. Ketiga, keterbatasan waktu tenaga kesehatan sehingga edukasi sering dilakukan secara singkat. Keempat, kurangnya keterlibatan keluarga. Padahal keluarga berperan penting dalam perawatan di rumah. Kelima, hambatan bahasa dan budaya yang dapat menyebabkan miskomunikasi. Keenam, koordinasi tim kesehatan yang kurang optimal. Dan ketujuh, kurangnya media edukasi pendukung seperti panduan tertulis. Selanjutnya kita masuk ke pelaksanaan komunikasi discharge planning. Fase kritis komunikasi ini terjadi 24-40 jam sebelum pasien dipulangkan. Pada periode ini perawat melakukan verifikasi akhir terhadap pemahaman pasien. Ada dua hal utama yang harus dipastikan. Pertama, pasien memahami rencana pengobatan dan cara konsumsi obat seperti dosis, waktu, dan efek samping. Kedua, pasien mengetahui waktu follow up pasca pengobatan, termasuk jadwal kontrol atau terapi lanjutan. Dengan komunikasi yang jelas, terstruktur, dan berjalan optimal, dapat membantu mencegah pasien kembali dirawat karena kesalahan perawatan di rumah. Terima kasih pemaparan dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pada bagian media dan metode komunikasi. Media sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada media komunikasi. Pada media komunikasi, metode verbal sangat dibutuhkan, yaitu metode ini adalah fondasi utama dalam discharge planning. Komunikasi dilakukan secara tatap muka antara tenaga medis dengan pasien atau keluarga. Lalu ada diskusi kelompok, yang dimana mengumpulkan beberapa pasien dengan penyakit serupa, misal sesama gagal jantung atau sesama gagal ginjal, untuk berbagi pengalaman dan solusi perawatan di bawah bimbingan perawat atau dokter. Lalu ada aspek emosional, yang dimana membangun hubungan saling percaya atau rapport dan menurunkan kecemasan pasien melalui nada suara yang empatik atau lemah lembut. Dan yang terakhir ada fleksibel, penjelasan bisa disesuaikan dengan kemampuan bahasa dan intelektual pasien secara real time. Media yang kedua adalah media visual atau tertulis dan gambar. Media visual berfungsi sebagai pengingat setelah pasien tidak lagi berada di bawah pengawasan perawat di rumah sakit. Contoh, membuat poster, infografis, atau membuat kartu jadwal obat. Lalu, yang ketiga ada media audio visual atau suara dan gambar bergerak. Media ini sangat efektif untuk menjelaskan prosedur yang melibatkan langkah-langkah teknis. Contoh, melihat video tutorial yang dikirim melalui link YouTube dan diputar melalui tablet, TV, atau smart TV. Lalu yang terakhir adalah metode digital atau berbasis teknologi. Metode ini adalah tren terbaru dalam 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga saat ini, yaitu tahun 2026, untuk menjembatani jarak antara rumah sakit dan rumah. Contohnya pada penggunaan aplikasi WhatsApp atau grup chat, aplikasi khusus rumah sakit, dan QR Code, yang jika di-scan bisa berisi materi edukasi lengkap. Lalu ada metode komunikasi. Yang pertama, ada metode teach back atau verifikasi pemahaman. Pada metode ini bukan sekedar bertanya, apakah Bapak Ibu mengerti? Karena pasien seringkali menjawab iya,
meskipun sebenarnya bingung. Teachback mengalihkan tanggung jawab penjelasan kepada tenaga medis untuk memastikan informasi telah disampaikan dengan jelas. Lalu ada metode ideal atau strategi berbasis pasien dan keluarga. Metode ini dikembangkan untuk melibatkan pasien secara aktif sebagai mitra dalam perawatan mereka sendiri. Sebagai kesimpulan, komunikasi dalam discharge planning merupakan bagian yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena menentukan kesiapan pasien dan keluarga dalam melanjutkan perawatan setelah pulang dari rumah sakit. Discharge planning yang baik tidak hanya berfokus pada proses pemulangan pasien, tetapi juga pada penyampaian informasi yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami terkait kondisi pasien, pengobatan, perawatan lanjutan, serta tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.